Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Amma Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang bijaksana. Pantang seorang muslim jatuh 2 kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh, pantas, belum pengalaman. Besok lewat situ lagi, jatuh lagi, tolol. Hari ini kita mau bicara mengenai keagungan Ramadan yang ditandai 3 hal. Pertama, Ramadan dipilih Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkannya Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup. Pertama, ia berisi akidah yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Syirik jali itu syirik terang-terangan, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata meyakini Tuhan lebih dari satu. Kalau berbicara masalah itu, insya Allah kita semua aman. Tapi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup. Itu syirik khafi. Saya sejak pakai cincin ini rezeki lancar. Cincin. Saya sejak pakai sabuk ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Sabuk. Ini sejak ada perkutut di rumah, bisnis bagus, perkutut. Kalau komputer ataupun handphone lebih kita kagumi dari Allah, itulah berhala kita. Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita. Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah, itulah berhala kita. Quran membebaskan kita manusia dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Lalu sisi yang kedua, syariat untuk mengatur kehidupan sama manusia. Selama ini kalau mendengar syariat yang terbayang oleh kita kan yang serem-serem, dan memang diopinikan sedemikian rupa. Padahal watak syariat itu pertama, al-musyawat bainan nas fi takalifil ahkam. Ini watak syariat Islam. Semua manusia sama dalam berhadapan dalam hukum Allah. Semua manusia sama. Bukankah ini yang kita perjuangkan dengan tuntutan keadilan? Supaya di republik ini jangan ada warga negara kelas 1. Supaya di republik ini jangan ada yang kebal hukum. Supaya di republik ini hukum jangan seperti pisau, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Syariat mengajarkan al-musyawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Ketika mengajarkan orang beramal, Rasulullah kepada putri kesayangannya beliau sendiri berkata, "I'mali ya Fatimah, i'mali
fa inni la ughni anki minallah syai'a. Fatimah, beramalah engkau. Fatimah salat, Fatimah puasa, Fatimah haji. Ketika engkau tidak beramal, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Inilah watak syai'an. Tidak mentang-mentang anak kesayangan lalu ada jaminan. Sudahlah Fatimah, kamu nggak usah sholat. Sudahlah Fatimah, kamu nggak perlu zakat. Nanti di akhirat kan ada papi. Tidak, semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum. Andaikan Fatimah putri Rasulullah Muhammad SAW mencuri, maka kata Rasulullah, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Bukankah keadilan macam ini yang kita harapkan? Cuma sayang selama ini banyak kita mengenal Islam seperti orang buta mengenal gajah. Ada 3 orang buta dilepas di kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporan dari ketiga orang buta tadi pasti akan berbeda. Orang buta pertama bilang, "Pak, gajah tipis, lebar kayak kipas." Kenapa? Dia baru pegang telinganya. Orang buta yang kedua ngotot, "Salah itu Pak. Yang betul saya, gajah itu kecil panjang kayak ular." Kenapa dia berkata seperti itu? Karena yang dia pegang adalah ekornya. Orang buta yang ketiga lebih marah lagi. Dua-duanya salah. Yang betul itu saya. Gajah itu tinggi besar seperti pohon kelapa. Karena yang dia pegang adalah kakinya. Beginilah kita mengenal syariat. Beginilah kita mengenal Islam. Seperti orang buta kenal gajah. Kacamata pandangannya tidak total. Baru kenal kaki gajah sudah sok tahu gajah. Baru kenal telinga gajah sok tahu gajah. Baru kenal ekor gajah sok kenal gajah. Kemana-mana pidato, saudara-saudara, gajah itu tipis, lebar kayak kipas. Buat orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Buat orang yang sudah tahu gajah, mungkin hanya sebatas senyum di kulum. Oh, dia baru tahu gajah kupingnya saja. Dia baru tahu gajah telinganya saja. Hadirin ikhwatiman rahmatullah, orang seringkali membicarakan Islam sebatas yang dia tahu saja, belum secara menyeluruh. Ada kalanya orang membicarakan syariat dengan nada yang keras, dengan nada yang kasar. Di sisi lain, ada juga orang yang membicarakan hal seperti itu adem, sejuk, lalu lahir generasi feminim. Buat saya yang terpenting semua kita perlu. Rasul mengatakan, la taqan rabban fatukhsara wa la yabisan fatukhsara. Jangan lemah, nanti kau diinjak, tapi jangan keras, nanti kau dipatahkan orang. Hadirin yang saya hormati, lalu syariat juga punya tad'a tadrij fit tashri', tahapan dalam melaksanakan syariat. Oleh karena itu, Ramadan yang keagungannya ditandai dengan turunnya Al-Quran harus jadi momentum kembalinya kita kepada Al-Quran. Quran itu imam, kita ini makmum. Kalau kita bertanya, kita ini imam atau makmum? Al-Quran itu imam atau makmum? Tentu Al-Quran menjadi imam kita dan kita seyogianya menjadi makmum bagi Al-Quran itu. Maka ketika imam ruku, kita ikut ruku. Ketika imam sujud, maka kita pun ikut sujud. Kata Quran ke timur, kita menuju. Kata Quran ke barat, kita pun berangkat. Kata Quran halal, maka ambil. Haram menurut Al-Quran, maka tinggalkan. Kalau dia imam dan kita adalah makmum, mari kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan perintah melaksanakan ibadah saum. Para ulama menyebut saum itu diibaratkan merupakan ibadah syirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Tidak ada unsur sugesti. Kalau kita sholat,
orang bisa lihat. Kita sedekah, orang tahu. Kita pergi haji, mungkin satu kampung mengantar. Kita saum, kita puasa, cuma kita dan Allah sajalah yang tahu. Pura-pura sholat, ketahuan. Pura-pura sedekah, gak bisa dong. Apa yang disedekahkan? Pura-pura haji, kemana perginya ibadah itu? Tapi pura-pura puasa gampang. Keluar rumah, bibir dilap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin miring sedikit. Lemes amat kata orang. Kita tinggal bisa menjawab puasa. Syariah abstrak, ibadah lain bisa dinilai. Hadirin ikhwatimanillah, ketika ada seorang berbicara, teman kita sedekahnya berani ya. Kok kamu tahu? Kelihatan dari jumlahnya. Itu sholatnya khusyuk ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari geraknya. Tetangga sebelah itu rasa-rasanya hajinya mabrur ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu semakin baik, semakin soleh. Ibadah lain kelihatan, bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang, teman kita puasanya mantap betul. Kok tahu? Itu kelihatan sering meludah. Bukan urusannya kaitan dengan saum, dengan banyaknya orang membuang ludah. Oleh karena itu puasa ibadah syir'i, ibadah abstrak. Maka yang terbentuk dari ibadah ini adalah yang pertama, keikhlasan. Disikap hidup yang paling penting. Orang lain mau puji atau tidak bukan soal. Orang lain mau dengar atau tidak bukan soal. Ini urusan saya dengan Allah. Dari ibadah syir'i seperti ini terbentuk keikhlasan, dan itu penting. Penyakit yang namanya stres lalu menjadi stroke itu umumnya karena orang keikhlasannya sedikit, atau bahkan orang tidak mempunyai atau kehilangan keikhlasan. Hadirin ikhwati imanillah, yang kedua itu jujur. Barangkali di sini sedikit saya bertanya. Tadi siang sholat zuhur tidak? Sholat, mungkin ada yang menjawab seperti itu. Ya, sholat bagi yang sholat. Yang tidak tetap saja enggak. Sebelum sholat zuhur, hadirin kan berwudu. Waktu berwudu hadirin berkumur, memasukkan air ke mulut. Umpamanya waktu berkumur hadirin korupsi, saudara korupsi, dikit saja airnya saudara minum. Jangankan hansip, jangankan satpam, jangankan polisi, teman sebelah pun tidak akan tahu. Kalau waktu berkumur kita korupsi, kenapa kita tidak mau melakukan itu? Ada rasa malu kepada Allah. Alangkah positifnya kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan. Sekarang kan kita berpikirnya Allah itu ditekan. Kamu korupsi ya? Iya. Tuhan kan tahu, biarin. Tuhan mah tahu, nggak ribut. Tuhan mah tahu, nggak akan marah. Bilangnya Tuhan nggak akan ribut. Tapi kalau teman 3 orang saja di kantor tahu, maka akan geger seluruh kantor. Jadi yang pertama tadi adalah keikhlasan, dan yang kedua merupakan pelaksanaan ibadah puasa, yaitu kesabaran. Kata Nabi, asyamu junnatun, puasa itu benteng, dinding. Fa iza kana yaumus syiyam ahadikum, apabila salah seorang kamu sedang berpuasa, fala yarfus, jangan berkata kotor, wala yafsuk, jangan berkata keji. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki, bahkan mengajak dia berkelahi, menurut ukuran dia mesti menang. Tapi karena puasa, maaf saya nggak berani sama kamu, saya sedang puasa. Ini kaitan dengan menguji kesabaran kita. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, begitulah Ramadan, ada pelaksanaan puasa, dan untuk puasa Nabi bersabda, lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Buat orang yang saum ada 2 kegembiraan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak melaksanakan puasa. 2 kegembiraan, pertama
farhatun indal iftar, kegembiraan menjelang saat-saat berbuka. Saking resepna pendak sareng nunamina buka, duwika aya istilah ngabuburit. Naon ngabuburit teh? Milarian buka, bari teu kapanggih buka namanya barelik deui we ka imah. Ini kaitan nikmatnya bertemu dengan yang namanya berbuka. Malah mandar kadang-kadang orang sok hilap ngadoa nalika buka sakingku hoyong enggal-enggal barang tuang, hoyong enggal-enggal barang leuit. Yang kedua, farhatun i'tidal liqa'i rabbi, kegembiraan kedua nanti di akhirat pada saat bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga itu nikmat, tapi bertemu Allah Subhanahu wa taala jauh lebih nikmat. Hadirin yang saya hormati, dipersingkat saja. Untuk yang ketiga yang kaitan dengan keagungan Ramadan adalah di malam bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya khairun min alfis sahr. Satu malam tapi lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sementara itu adanya pada sepertiga akhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Di negeri kita lihat terjadi pergeseran nilai. Awal-awal Ramadan, minggu pertama pasar sepi, masjid ramai. Padahal Rasul memberikan contoh, kalau sudah masuk sepertiga yang akhir Ramadan, beliau sing-singkan dengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu baginda Rasul. Hadirin ikhwatimanallah, di situ makna meraih kemenangan, karena itu lain Lebaran dengan Idul Fitri. Lebaran siapa saja boleh ikutan. Lebaran siapa saja boleh merayakan. Tapi Idul Fitri milik orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi kayama waladathu ummuhu. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan serta mendirikan ibadah di waktu yang lainnya, maka kharaja min junubihi kayama waladathu ummuhu. Ibadah lainnya karena iman dan istisab, iman dan pengharapan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja min junubihi kayama waladathu ummuhu. Allah akan kembalikan fitri, suci, bersih, laksana bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Hadirin ikhwatimanallah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ibrah serta bisa menjadi tazkirah bagi saya pribadi, khususnya umumnya bagi hadirin ikhwatimanallah. Barangkali ada salah-salah kata, mungkin kesalahan datangnya dari saya pribadi. Beli cariosan sim kuring kalau karaos kasar mah etang-etang kain kasur we mata karaos dianggona daripada lemes siga kulit limus mata tutung akhirna. Atau beli cariosan sim kuring rada perih mah etang peurah we mata cekas kana soca. Hadirin ikhtimanullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma arinal haqqa haqqa warqna tibaa wa arinal batila batila warqna tinaba. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.